والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. الحمد لله الذي خلق نور على قلوب المؤمنين وجعلها سببا لسعادة العاملين المخلصين فطوبى لمن آمن بالله ومن اتبع سنة خاتم النبيين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك حق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. وقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pertama, dari hati yang paling mendalam, tentunya kita senantiasa mengaturkan rasa syukur kita, rasa terima kasih kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga pada kesempatan Jumat yang penuh berkah ini kita masih bisa menghadiri undangan Allah Subhanahu wa taala, yakni menunaikan ibadah salat Jumat. Mudah-mudahan setiap amal solih yang kita lakukan akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladzi adal amanah wa ballagar risalah wa nassahal ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadih hatta atahul yakin. Dan mudah-mudahan kelak di akhirat kita akan mendapatkan syafaat beliau, dikumpulkan bersama beliau di dalam naungan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Tidak ada hidup yang lebih indah selain ketika itu hidup di dalam petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Fatihah, satu di antara doa yang kita mohonkan kepada Allah taala adalah ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah aku jalanmu yang lurus, jalan kebenaran, jalan keselamatan yang akan menghantarkan kita kepada kecintaan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi orang yang beriman, dia tidak akan memilih jalan-jalan yang lain. Dia akan senantiasa tunduk dan patuh kepada petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah, perkenankan pada khutbah yang singkat ini khatib menyampaikan 4 golongan orang yang mendapatkan petunjuk kebenaran tersebut. Mudah-mudahan kita termasuk di antaranya. Amin ya rabbal alamin. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mani betulia fasabara wa utiya fasyakara wa dulima faghfara wa dolama fastaghfara lahumul amnu wa hum muhtadun." Barang siapa yang ketika diuji dia bersabar, ketika dia mendapatkan karunia dia bersyukur, ketika dia didolimi dia memaafkan, ketika dia berbuat dolim dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka lahumul amnu, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan ketenangan, mendapatkan keselamatan, wahum muhtadun, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk kebenaran. Maka paling tidak ada 4 golongan orang yang senantiasa berada di dalam petunjuk Allah. Yang pertama, idab tulia
fasobaro. Ketika diuji, dia bersabar. Ketika mendapatkan cobaan, derita dalam kehidupan, dia senantiasa kembalikan itu semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam Al-Qur'an Allah Ta'ala memberikan tuntunan wa basyiris sabirin, dan berikanlah kabar gembira kepada hamba-hambaku yang menetapi kesabaran itu. Siapa mereka? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yakni orang yang ketika dia mendapatkan musibah dalam hidupnya, maka dia senantiasa mengatakan segalanya berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Maka dia menerima ujian tersebut dengan penuh keikhlasan dan ketulusan. Dan dalam satu hadis Rasulullah bersabda bahwasanya orang itu semakin dia itu mempunyai tingkat keimanan yang tinggi kepada Allah Ta'ala, maka tentu semakin berat ujian dan cobaan yang diberikan. Rasulullah bersabda, inna asadan nasa balaan al-anbiya summal auliya summal ulama summal amsal fal amsal ubtuliyan nasu ala hasabid dini. Sesungguhnya ujian yang terberat adalah ujian yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada para nabi dan para rasul. Al-anbiya summal auliya, kemudian kepada wali-wali Allah, orang-orang yang mempunyai kedekatan kepada Allah, para kekasih-kekasih Allah. Sehingga semakin orang itu dicintai oleh Allah Ta'ala, semakin beratlah ujian yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepadanya. Summal amsal fal amsal ubtuliyan nasu ala hasabid dini. Kemudian berturut-turut orang itu semakin tinggi keimanannya, maka dia akan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai macam ujian dan cobaan. Tetapi ketika dia bisa bersabar dengan ujian itu, wa basyiris sabirin, sampaikan kabar gembira dari aku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, bersyukur terhadap apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Bersyukur dalam artian kita senantiasa menerima apa yang sudah diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita, dan itu adalah yang terbaik. Karena kesyukuran ini adalah upaya kita untuk mengikat nikmat. Dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 7, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan Tuhanmu telah memberikan satu maklumat, satu informasi, satu pengumuman, la in syakartum, apabila engkau bersyukur terhadap nikmat yang telah diberikan, maka la azidannakum, Allah berjanji aku akan tambah nikmatku itu. Tetapi sebaliknya, walain kafartum, ketika engkau ingkar terhadap apa yang sudah aku berikan kepadamu, inna adzabi lasyadid, maka sesungguhnya azabku teramat pedih. Maka nikmat akan berubah menjadi azab ketika orang yang menerima itu ingkar, tidak pandai bersyukur dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah memaafkan kezaliman. Ketika kita sudah bisa mempunyai hati yang lapang, memaafkan saudara kita yang telah mendolimi kita, itu maka kita akan menjadi hamba Allah yang naik kelas. Memang sesuatu yang mulia itu butuh perjuangan, dan ini berat. Secara teori mudah, tetapi pada prakteknya itu sangat berat. Tetapi Allah Ta'ala akan memberikan penghargaan yang luar biasa bagi orang-orang yang berlapang dada mau memaafkan kesalahan sesamanya. Dan ketika orang itu mudah memaafkan saudaranya yang berbuat zalim, maka Allah pun akan gampang memaafkan kesalahannya. Sebaliknya orang yang pendendam, yang dia tidak mau memaafkan kesalahannya, Allah pun nanti akan sulit mengampuni dia. Dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 199, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, hudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Jadilah engkau orang yang pemaaf, orang yang mempunyai hati yang lapang. Wa'mur bil urfi, dan ajalah orang mengerjakan sesuatu yang ma'ruf. Wa'arid anil jahilin, dan tinggalkan orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh. Maka ketika kita punya hati yang lapang, berarti kita sedang berada dalam petunjuk kebenaran. Yang terakhir, orang yang berada di atas petunjuk kebenaran, di atas petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah orang yang senantiasa dia bertaubat dari dosa dan kesalahan yang dia lakukan. Karena bicara masalah dosa, siapa bapak-bapak di antara kita yang tidak pernah berdosa? Tentu tidak ada, siapapun orangnya. Rasulullah bersabda, kullu bani Adam khata'un.
Setiap manusia di dalam menelusuri jalan raya hidup dan kehidupan ini pasti dia itu khata'un, akan berbuat dosa, entah dosa kecil, entah besar, entah sengaja, entah tidak. Tapi selama dia manusia pasti pernah tersalah, terkhilaf. Maka orang yang baik sesungguhnya bukan orang yang tidak punya dosa, tetapi orang yang baik adalah wa khairu khata'in at-tawwabun. Orang yang baik adalah orang yang senantiasa dia itu ketika melakukan perbuatan salah dan dosa dalam waktu yang relatif singkat dia segera sadar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berbanyak istighfar dalam keseharian kita. Rasulullah saja yang beliau sudah nyata-nyata mendapatkan ampunan dari Allah. Liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Wahai Rasulku, dosamu yang terdahulu, dosamu yang sekarang dan dosamu yang akan datang jika memang ada, semua telah aku ampuni. Tapi sungguh pun demikian Rasulullah SAW tidak kurang 70 kali beliau bertobat dalam satu hari. Wa fi riwayatin mi'ata marrah. Dalam riwayat yang lain 100 kali beliau bertobat mohon ampun kepada Allah. Maka tentu kita yang tidak terpelihara dari dosa ini, kita yang tidak maksum ini, tentu lebih layak lagi untuk memperbanyak istighfar dan taubat kepada Allah Ta'ala dalam keseharian kita. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang senantiasa berada di atas petunjuk kebenaran, di atas petunjuk keselamatan, sehingga kita akan berjumpa dengan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kami haturkan. Mudah-mudahan yang singkat ini bisa menjadi keterangan yang bermanfaat. Kalau ada yang benar semua dari Allah, kalau ada yang salah semua karena keterbatasan kami, mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna ahsanal kalam kalamu wahil malikil mannan wa wahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa bi qawlihi yahtadil muhtadun wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa qurrabbikfir warham wa anta arhamur rahimin. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala habibil mustafa nabiyina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du faya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum turhamun la'allakum tuflihun. Waqad qala Allahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'asyadiqin. Faya ikhwatal iman rahimakumullah, i'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada'a fi bi nafsi wa sana bi malaikatihi musabbihati bi qudsi wa qala ta'ala wa lam yasal qailan alima inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil islam, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina al mujahidina fi Filistin wa fi kulli makan. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ud du'a wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم وادعوه يستجيب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.